Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Ngopi Instan edisi spesial kali ini. Kali ini bersama saya Iqbal Sofwan, konsul perdagangan di KJRI Hong Kong. Malam ini adalah malam yang sangat spesial karena hari ini adalah tanggal 28 Oktober di Indonesia diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Besok itu hari spesial bagi kita umat Islam, yaitu Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, edisi spesial kali ini kita akan berbicara, akan ngobrol santai dan panjang lebar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam edisi kali ini kami mengundang narasumber kita, Ustadz Muhaimin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Sehat selalu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat selalu ya. Itu yang paling penting sekarang. Sudah lebih 9 bulan kita merasakan kondisi yang luar biasa. Semoga kita bisa bertahan secepat mungkin kondisi ini bisa berakhir. Pandemi ini bisa berakhir. Amin. Para pemirsa, sambil mengikuti program ini, jangan lupa like dan follow semua platform KJRI, mulai dari Facebook KJRI Hong Kong, Instagram, Twitter, dan YouTube. Karena edisi Ngopi Instan ini juga merupakan edisi yang memfasilitasi interaktif, maka para pemirsa juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi, silakan ajukan pertanyaannya hanya melalui WA. Saya ulangi, ajukan pertanyaan hanya melalui WA, jangan melalui platform yang lain, seperti misalnya di kolom Facebook, karena itu tidak terbaca secara live. Yang kami bacakan secara live itu adalah hanya melalui WA. Kemana? Ke nomor 9400 1506. Saya ulangi, 9400 atau 9400 1506 dengan ketik pertanyaannya serta nama yang bertanya siapa. Bagi pertanyaan yang terbaik, kami akan berikan hadiah dari BNI untuk 2 penanya yang beruntung. Para pemenang penanya yang mendapatkan hadiah dari BNI ini akan kami umumkan namanya di edisi Ngopi Instan minggu berikutnya. Baik, kita tidak berpanjang lebar, mari kita mulai tentang bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Muhaimin, waktu dan tempat, tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat hadir bersama walaupun hanya melalui streaming live. Mudah-mudahan kita yang hadir dan berpartisipasi dalam acara ini akan senantiasa diberikan kesehatan, Amin. Diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang murah berkah. Dan mudah-mudahan, karena malam ini adalah peringatan Maulidur Rasul, kita semua akan mendapatkan syafaat Amin. dari Rasulullah SAW dan bertemu dengan beliau di surga kelak. Amin. Kemudian saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong yang telah mengundang saya pada malam hari ini untuk berbagi terutama sekali tentang akhlak Rasul, yaitu bagaimana meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat tepat sekali Pak Iqbal, kita memperingati Maulid Nabi ini. Dengan memperingati ini kita diingatkan kembali supaya kita kembali kepada ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang barangkali sebagian dari kita mungkin ada yang terlena, lupa dengan dunia yang semakin mempesonakan, ya. Sehingga pada malam hari ini, insya Allah bagi para pemirsa yang ikut, insya Allah akan saya
kembalikan ya kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan selalu menjadi panutan kita semuanya. Sebelum saya membahas tentang meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Iqbal, saya ingin memberikan mukaddimah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi yang terakhir, Pak. Yang disebut Al-Quran sebagai Khatamul Anbiya atau Khatamin Nabiyyin, ya, yang artinya adalah Nabi yang terakhir, ya, the seal of the prophet. Kalau dikatakan Nabi itu adalah Nabi yang terakhir, Pak, ini berarti Allah memberikan tugas yang begitu sempurna kepada Nabi. Karena secara logika, Pak Iqbal dan pemirsa sekalian, apapun produk yang dihasilkan ya pada waktu yang terkini, mesti produk itu lebih sempurna daripada produk-produk yang dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya, Pak. Itu sudah pasti itu. Jadi Nabi ini adalah Nabi yang ke-25 dan yang terakhir, dan tidak ada nabi-nabi setelah itu nantinya. Maka ajaran yang dibawa oleh Nabi itu mencakup keseluruhan ajaran-ajaran yang pernah dibawakan oleh para nabi-nabi sebelumnya, ya. Dan Nabi kita tahu sendiri diberikan wahyu yang berupa Al-Quran, ya, dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ajarannya lebih lengkap daripada ajaran-ajaran Nabi yang telah diutus sebelumnya. Kalau saya analogikan, Pak, Nabi yang diutus sebagai Nabi terakhir, ya, itu seperti HP yang dibuat pada tahun 2020, Pak. Jadi kalau kita bandingkan HP yang dibuat pada tahun 2020 dengan HP yang dibuat pada tahun 1990, kira-kira mana yang lebih sempurna, Pak Iqbal? Jauh. Oh, jauh sekali, ya. Maka kita harus meyakini bahwa satu-satunya manusia sempurna di dunia ini dari mulai Nabi Adam sampai sekarang itu mesti Nabi yang terakhir, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dipatrikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Sungguh pada diri Rasul itu ada good role model atau good role example. Oleh sebab itu kita sebagai umatnya harus meniru, harus meneladani, dan harus mentaati segala apa yang diperintahkan oleh beliau. Dan para pemirsa sekalian, ya, karena beliau adalah pembawa message yang terakhir, maka isinya juga komplit semuanya. Kalau kita melihat Al-Quran, ya, dengan analogi HP tadi, Pak, Al-Quran itu memuat semua aplikasi-aplikasi yang sebelumnya telah diajarkan oleh para nabi-nabi dulu, ya. Semuanya ada dalam Al-Quran, Pak. Dan semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya contohkan misalnya, ketika Nabi Isa Alaihi Salatu Wassalam sholat, Pak. Ya. Itu sholatnya itu sama seperti sholatnya kita. Sama. Ada ruku, ada sujud. Ya. Tata caranya sama, ya? Sama, ya. Ruku, sujud. Jadi orang Islam malah justru yang sangat loyal, ya, kepada ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Contoh lain misalnya, Pak, misalnya makan babi itu dilarang, ya. Nabi Isa juga demikian, ya. Dalam kitab Imamat misalnya, ya, diterangkan bahwa makannya itu haram, memegangnya juga najis. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran begitu jelas, ya. Banyak sekali ajaran-ajaran yang terdahulu yang kemudian dikonsolidasi, diperkuat oleh Nabi, ya, sehingga menjadi ajaran-ajaran yang lengkap. Tidak ada ajaran satupun yang ditinggalkan oleh para nabi, ya, yang tertinggal dalam Al-Quran. Semuanya ada, ya. Mengucapkan insya Allah juga diajarkan Yesus, diajarkan Nabi Isa. Memakai jilbab itu peraturan Taurat dan Injil, ya.
termasuk sunat, Pak Iqbal ya. Sunat, circumcise ya. Semua nabi sunat. Ya. Termasuk Nabi Isa sendiri sunat. Ya, pada umur 7 hari, pada umur 8 hari atau 7 hari. Ya. Dan umat sekarang kira-kira kalau kita tanyakan, umat manakah yang mayoritas melakukan circumcision ataupun sunat? Bisa ditebak sendiri. Jadi Nabi Muhammad ini tidak meniadakan hukum-hukum yang telah berlalu, tidak. Malah melengkapi, Pak. Jadi begitu sempurnanya, maka Nabi ini sampai dikenal oleh kitab-kitab terdahulu, Pak Iqbal. Sudah disebutkan. Sudah disebutkan, ya. Bukan saja dalam kitab Taurat dan Injil, Pak. Bahkan dalam kitab Buddha. Oh, iya. Dikenal Nabi sebagai Maitreya, namanya ya dalam kitab itu. Maitreya itu artinya the praised one, ataupun yang dipuji, yang disebut sebagai Muhammad dalam bahasa Arab, yang terpuji ya. Dalam kitab Hindu misalnya ada Nabi Muhammad, Pak, yang disebut sebagai Narasangsa, yang artinya juga yang pemurah, yang mulia, yang dimuliakan, yang dipuji. Ya. Dalam kitab Injil disebut sebagai Paraklit, atau dalam bahasa Inggris lain disebut Comforter, ya, sebagai pemberi kabar gembira. Ya. Dalam kitab Taurat juga demikian. Jadi semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, maupun yang tidak diturunkan oleh Allah, ya, seperti orang-orang kitab-kitab Hindu dan Buddha menyebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di samping itu para sarjana Barat juga tidak ketinggalan, Pak. Banyak memuji kehebatan akhlak Rasul, Pak. Saya teringat dengan bukunya Michael Hart, ya, yang judulnya adalah The 100, ranking the most influential person in history. Yeah. Jadi Michael Hart telah membuat satu kajian yang berpuluh-puluh tahun, ya, bagaimana supaya merangkum 100 orang ini, ya, kemudian menempatkan mereka sesuai dengan levelnya, ya. Yang membuat kita terkejut dan terperanjat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diletakkan pada ranking pertama. Sementara yang Nabi Isa, Musa dan seterusnya itu termasuk penemu listrik ini, Pak, Thomas apa? Edison. Termasuk di situ, Pak. Termasuk Karl Marx, Einstein, semuanya masuk situ, ya. Tetapi pada ranking yang pertama malah justru, ya, Michael Hart menempatkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada ranking pertama, Pak. Padahal Michael Hart bukan orang Muslim. Beliau adalah Yahudi, ya, seorang dosen di Princeton University. Dalam keahliannya adalah sebagai astrofisik, Pak, astronomi dan fisik, ya. Dia begitu jujur, ya, mencari orang yang paling sempurna, sehingga dalam kesimpulan beliau mengatakan he was supremely successful in both secular and religious realm. Jadi, ya, imbang gitu. Imbang. Dunia akhirat itu semua diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan beliau tidak pernah mendapatkan satu titik keaiban sedikit pun dari Nabi Muhammad. Apa nih cacatnya nih? Nggak pernah menemukan. Gitu ya. Begitu, malah dicari keaiban nggak ketemu. Ya. Nah, jadi sampai begitu seorang Yahudi, ya, yang tadinya benci dengan Nabi, ketika mencari orang-orang yang hebat, malah justru menemukan Rasulullah sebagai orang yang paling the best of the best, ya, itu. Jadi inilah artinya sebelum kita meneladani, ternyata orang-orang non-Muslim juga mereka sangat kagum, ya, kagum dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah disebutkan dalam kitab-kitab agama yang lain. Kita harus bersyukur karena memang yang diutus adalah Nabi yang terakhir dan lebih lengkap, rahmatan lil alamin. Tidak hanya kepada manusia itu artinya. Bukan sekedar manusia, ya, kepada non manusia juga kita ajarannya harus sayang, Pak. Bahkan dalam suatu riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha wa lam tut'imha wa lam tad'ha, dan seterusnya agak panjang. Nabi mengatakan telah masuk neraka oleh seorang wanita yang mengikat kucing dan mengurungnya serta tidak memberikan makanan dan melepaskannya sehingga mati. Ketika Nabi mengetahui berita itu, beliau mengatakan, dakhalat imra'atun nar, orangnya akan disiksa karena menyiksa kucing. Apalagi menyiksa manusia, Pak, ya, yang punya akal dan pikirannya, Pak. Jadi luar biasa, tidak ditemukan satu keaiban satupun
ya oleh siapapun, ya terutama sekali oleh para orientalis yang jujur, Iya. ya yang akalnya waras itu Pak, ya. Bukan pendendam ya. Nah ini alhamdulillah. Baik, dalam hal bagaimana kita meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari Pak. Ini waktunya kalau kita bahas nggak akan cukup Pak. Iya. Karena Nabi itu orang Panjang sekali masalahnya. orang yang paling sempurna, Iya, paling Pak. lengkap. Lengkap, semua perkataannya jadi pelajaran, Iya. perbuatannya jadi teladan, Iya. ya. Diamnya beliau menjadi pelajaran, Isyaratnya geraknya, beliau ya. semuanya. Semuanya. Selama 24 jam beliau adalah merupakan kamus berjalan Betul. dan pengajian serta ajaran-ajaran yang harus kita tiru, ya. Semuanya menjadi hadis, ya, dan merupakan petunjuk untuk kita semua. Betul. Contoh, ya. Aha. Nah, di sini Pak, saya mungkin kalau ada kesempatan memberikan 10 poin, Pak. 10 poin. Iya. Yang pertama adalah bagaimana makan dan minum Rasulullah, Pak. Oke, gimana tuh? Saya itu Pak, kalau bertemu dengan orang-orang dokter Cina lah misalnya ya, saya yakin mereka kalau saya tanyakan mereka akan setuju semua, Pak. Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau makan. Satu contoh, Nabi mengajarkan bahwa sebelum makan cuci tangan. Oke. Ya, jadi kalau kita tanyakan kepada dokter Cina, Hong Kong misalnya, bagaimana kalau sebelum makan kita cuci tangan dulu? Apakah Anda setuju? Oh, that is the best. Ya, iya. Dan tangan ini sebenarnya cara untuk makan, Pak. Dan Nabi cara makannya pakai 3 jari. 3 Pak. jari. Kenapa harus 3 jari? Menunjukkan humbleness, kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diambil sedikit, dikunyah juga pelan-pelan Pak mengunyahnya ya. Bukan seperti yang kita dengar teman-teman dari Korea. Di Korea Pak ya. Kalau makan noodle Pak, langsung Pak nggak di digest. Nggak di apa itu? Ya nggak dicerna, digigit ya. Langsung masuk ke perut dan itu menimbulkan penyakit yang mematikan. Iya. Sementara Nabi sudah ngambilnya sedikit-sedikit, kemudian dikunyah sampai lembut, pelan-pelan. Gitu. Itu yang menurut dokter is the best way. Jadi ajaran Islam itu semuanya tidak ada yang irasional. Semuanya rasional, logik, dan acceptable. Diterima oleh siapapun manusia, ya. Baik dari kalangan non-muslim atau ateis dan lain sebagainya. Artinya kalau misalnya kita ikuti aja dari aspek makan dan minum ala Nabi ini, insya Allah sehat kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Saya pernah membaca sebuah buku Pak, seorang sarjana dari Mesir ya. Beliau mengatakan, seorang dokter ya, medical doctor. Beliau mengatakan kalaulah orang yang sudah mati itu, katakan di Happy Valley ada kuburannya, dibangkitkan lagi Pak. Dibangunin lagi, suruh datang ke sini. Jalan-jalan ke Hong Kong ini ya. Kemudian kita tanya, why do you die? Kenapa Anda mati? Mereka akan menjawab, because of the food. Karena makanan. Makanya dalam cara Nabi makan, beliau diet yang paling efektif menurut Rasul adalah you stop sebelum kenyang. That is the best diet practiced by the Prophet Muhammad. Ya, diet yang paling mujarab, ya. Mau makan apa saja silakan, tapi jangan kenyang-kenyang ya. Jangan kenyang-kenyang banget. Ketika kita sudah merasa enak banget itu, enak lagi lapar kan enak banget makannya, sudah di stop, jangan kenyang-kenyang gitu ya. Karena menurut Nabi, ya, kita tuh kalau kita ingin makan banyak, Nabi memberikan syarat Pak. Makan itu ya, dibagi 3. Sepertiga untuk nasi, makanan lah. Sampai hal itu juga dibicarakan oleh Nabi. Iya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, untuk angin. Ya. Jadi kalau makan jangan suruh nggak sadar tiba-tiba nggak bisa nafas, mati Pak. Nah ini. Jadi kalau Anda semua ingin proper diet, ya, dan akan menghilangkan penyakit-penyakit, maka makannya apa? Jangan kenyang-kenyang ya. Iya. Berhenti sebelum kenyang. Itu insya Allah nikmatnya Pak. Akan teringat terus dan akan ternikmati ya. Tapi kalau kita makan habis dihajar sampai 5 piring nggak ada nikmatnya, malah penyakit Pak. Begah, yang pertama tuh begah Pak. Betul. Kita susah nafas biasanya. Benar. Kemudian lagi Pak, ini masalah makan minum Pak. Yang paling terpenting diajarkan oleh Nabi adalah dari mana kita hasilkan makanan itu, ya. Dan barang makanan apa kita makan.
Oke, maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah kalau kita misalnya beli air, Pak, ini kan makanan minuman ya. Ya. Hari ini kita hasilkan uangnya habis mencuri gitu. Oke. Dari pencuri ya. Maka itu sudah termasuk haram namanya. Dan ini ditegah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita makan dan minum harus dihasilkan dari uang yang bersih. Sesuatu yang halal. Harus yang halal. Caranya loh ya. Caranya. Bukan makanannya. Air minumnya sih pasti halal. Pasti halal. Tapi pasti cara halal. mendapatkannya caranya bagaimana? itu. Nah ini yang banyak dilupakan oleh sebagian kita, Pak. Sangat disayangkan, Pak. Yang penting kan duit. Nah itu kan masalah ya. By crook, by hook, and by crook. Itu nggak dihiraukan. Sama kayak kita makan kambing, kambingnya halal tapi habis ngambil kambing tetangga. Nah itu. Sama dengan kita sedekah habis ngerampok. Iya. Nah, itu salah caranya. Nah, maka ketika kita makan dan minum, pastikan ya, sumbernya itu adalah dari uang yang halal. Ya. Kemudian yang keduanya adalah objek yang kita makan itu memang harus betul-betul halal, Pak. Ya, harus yang halal. Kalau bisa sekarang kan enak, ada certified halal Certified, ya. Ya, itu. Kemudian kalau saya tanya ke dokter lagi, kalau makan sambil duduk atau minum sambil duduk, kira-kira dokter akan menjawab apa, Pak? Oh, mesti setuju. Iya. Saya sering membaca buku-buku orang Jepang, Pak, masalah kesehatan. Ternyata kayak dokter Saharu ya, beliau menyatakan bahwa dalam Islam itu baik sekali. Kalau minum itu harus duduk, makan minum ya. Kenapa begitu? Setelah diselidiki oleh beliau, orang yang minum sambil berdiri, Pak, semua air yang kita makan, minum, itu akan turun langsung ke kemih, Pak. Tapi kalau tidak melewati pintu-pintu sel seluruh badan ya. Tapi kalau kita misalnya minum sambil duduk, jadi di dalam tubuh badan kita itu ada banyak pintu-pintu sel ataupun tol-tol jalan ya. Yang kalau kita duduk semua terbuka, Pak. Sini terbuka, habis minum dari sini ya. Terbuka semua pintunya sampai ke kaki, Pak, sampai ke kepala ya. Jadi kajian beliau seperti itu, mengkaji sunnah Rasul. Dan itu sangat dihargai sekali, ya. Dan yang bikin kajian itu bukan orang Muslim, bukan orang Muslim. Kemudian dalam makan saja, Pak, saya yakin orang dokter manapun, termasuk dokter Cina di sini Hong Kong ya, Nabi menyuruh kalau makan, Pak. Kalau kita berjamaah makan ini ya, katakan ya ada 4 orang lah, saya di sini makanan penuh sini, Pak. Maka Nabi memberikan satu pelajaran kepada kita. Kalau kita makan secara berjamaah, maka ambillah makanan yang paling terdekat dengan tangan kita, Pak. Dengan tangan kita. Jangan yang jauh sampai berdiri begini langsung ambil yang enak-enak dulu. Di dekat tangan kita ada tempe, yang jauh walaupun di sini gitu, tempe atau terasi, Pak. Terus pura-pura saja enak, kan gitu ya. Malah justru orang Cina mengamalkan ini, Pak. Hebat. Bahkan mereka mengambilkan untuk sebelahnya, kiri kanan. Wah, itu ajaran Nabi semua, Pak. Luar biasa itu, ya. Iya, kemudian tentunya sebelumnya baca bismillah, ya, dan itu diakui oleh semua agama, ya. Agama Kristen juga demikian, mereka baca doa ya sebelum makan. Kemudian setelah selesai baca hamdalah. Jadi makan minum diatur, Pak. Dalam dari agama. Aspek yang gitu aja itu Pak, saja sudah banyak itu ya. Dan kalau kita lakukan ini, Pak, kita mendapatkan sunnah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita makan dan minum aja pahalanya sudah banyak, Pak. Betul. Salah satu yang lain yang saya belum sebutkan, ini mungkin berguna untuk para pemirsa semuanya. Kalau kita minum ya, ini gelas. Cara Nabi minumnya itu kalau dalam bahasa Inggris 1 draught, 2 draught, 3 draught ataupun 3 draught. Maksudnya 1 teguk, 2 teguk, dan 3 teguk. Oke. Jangan sebotol ini langsung langsung sekali menurut kesehatan nggak bagus. Kalau kita tanyakan kepada dokter manapun, that is the best way. Cara yang paling bagus minum seperti itu, ya. Glek 1 istirahat dulu, kemudian glek boleh, atau glek 3 kali boleh. Itu maksimal 3 glekan gitu ya. Sekali waktu ya. Sekali waktu. Wah, itu luar biasa cara seperti itu, Pak. Yang tidak diajarkan pada agama-agama lain ya, kecuali oleh Muhammad SAW. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua, Pak. Yang kedua adalah Nabi mengajarkan kita, para pemirsa sekalian ya, kalau kita keluar rumah diatur, Pak, diatur oleh Islam. Gimana tuh maksudnya itu diatur? Iya, diatur supaya kita selamat, Pak. Oke. Keluar kita kembali lagi ke rumah selamat. Nabi mengatakan riwayat Anas bin Malik, man kharaja min baitihi
Barang siapa yang keluar dari rumahnya, waktu makal kemudian mengatakan, baca doa maksudnya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, yuqalu qad hudita, kufita, wukita. Maksudnya begini para pemirsa ya. Ketika kita keluar dari rumah dan membaca doa, semuanya hafal ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, kata Nabi, akan mendapatkan 3 insurans, Pak. Oke. Ataupun asuransi ya. 3 jaminan. 3 jaminan. Ya. Mana 3 jaminan itu? 3 jaminan ini yang pertama adalah kufita. Kufita itu kifayah. Artinya pencukupan. Allah akan memberikan kecukupan ketika kita keluar. Ya mungkin duitnya cukup, nggak kekurangan ya dan lain sebagainya. Yang keduanya adalah hudita. Allah akan memberikan petunjuk pada kita. Artinya kalau kita keluar rumah, insya Allah kita nggak ke karaoke atau night club, minta maaf ya. Kita akan menuju ke tempat-tempat yang diridhai Allah. Ya. Dan yang terakhir adalah wukita, wikoya. Wikoya adalah protection dari mara bahaya. Ya. Jadi kalau kita keluar, insya Allah kita nggak akan ditabrak MTR gitu. Ya, termasuk misalnya ban bocor, kayak gitu ya. Termasuk corona, Pak. Termasuk corona. Itu protectionnya di situ. Ya. Jadi 3 asuransi yang diberikan, ditawarkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita amalkan supaya kita terhindar, apalagi sekarang nih Pak, kondisi sekarang ya, yang kita nggak tahu ya, mungkin ada merebaknya penyakit begini nih. Maka saya sarankan kepada semua pemirsa untuk ikuti sunnah Rasul ini ya, supaya kita selamat mendapatkan 3 jaminan, 3 perlindungan, 3 asuransi tersebut. Sebelum kita masuk ke sunnah Rasul yang ketiga, karena kan ada 10 dari sekian banyak sunnah yang akan disampaikan gitu. Nampaknya ada pertanyaan yang bisa kita jawab. Oh, sudah ada ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliyah di Taiwan ingin bertanya, siapakah orang yang pertama kali merayakan Maulid? Dan apakah landasan hukum mahallul qiyam? Terima kasih. Ya, baik. Mbak siapa ini? Mbak Aliyah. Mbak Aliyah, terima kasih pertanyaan Anda ya. Kalau ditanyakan sejarah siapa yang memulai memperingati Maulid Nabi, ini bagus juga pertanyaan. Saya juga pengen tahu ya. Iya. Jadi secara historis yang mengadakan itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Seorang the lion of the heart. Ya. Seorang apa itu? Hati singa ya. Hati jagoan singa lah ya. Beliaulah yang pertama kali memperingati Maulidur Rasul. Kenapa beliau memperingati? Karena ya seperti biasalah manusia kadang sering lupa ya. Dengan memperingati Maulid Nabi ini, maka akan diingatkan kembali apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya umat Islam tidak tersesat. Sama hal dengan apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya. Iya, jadi kita mengingat-ingat lagi. Betul, iya. Jadi bagus sekali sebenarnya memperingati itu, bukan dikatakan haram atau tidak. Menurut saya memperingati itu ya mengingatkan namanya. Ini kan diajarkan oleh Allah ya. Wa tawassaw bil haqq. Saling mengingatkan. Ya, ini juga memperingati namanya ya. Kemudian dalil mahallul qiyam sebenarnya tidak ada landasannya ya. Mahallul qiyam ini apa, Ustaz? Artinya kalau kita membaca ya Nabi salam itu Pak. Ya Nabi kita berdiri. Artinya apa? Di situ seolah-olah kita menyambut kedatangan Rasul. Iya. Ya, kan bunyinya juga sebagai bentuk hormat. Gitu ya. Sesuai dengan bunyinya, ya Nabi salam alaika, ya. Wahai Nabi, salam atasmu. Kalau bukan orang yang kedua, Pak. Second person ya. Ya, kalau orang ketiga kan jauh sana. Jadi kita menganggap bahwa Nabi itu ada di situ. Dan hadisnya memang ada. Hadisnya ada, ya. Riwayat An-Nasa'i meriwayatkan, ya. Di antara ada 2 hadis ya. Yang pertama adalah Allah itu mempunyai para malaikat yang ditugaskan untuk keliling bumi, Pak. Mencari orang-orang yang bersolawat. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengembalikan solawatnya itu kepada Nabi. Ya, dan Nabi menjawab atas solawat umatku kata beliau ya. Kemudian yang kedua, ketika umatku itu membaca solawat, maka Allah membangkitkan rohku, kata hadisnya ya, untuk menjawab solawat umatku kepadaku. Nah, jadi atas dasar ini ya,
saya berpendapat kemungkinan ya, walaupun itu tidak diajarkan oleh Rasulullah ya, tapi ya mungkin ini tradisi yang barangkali menurut saya ya boleh-boleh saja lah ya, boleh-boleh saja kita sebagai menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu pertanyaan yang pertama, saya kira jelas Mbak siapa tadi, Aliyah ya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, mungkin kita bisa bergeser ke contoh Nabi yang ketiga. Wah, apa ini? Ketika diterpa hoax. Wah, ini lagi musimnya nih, musim lagi internet, musim musim segala macam gitu, hoax berseliweran di mana-mana. Apalagi kampanye, Pak. Apalagi kampanye. Ini ya. Jadi bagaimana sikap Rasulullah ketika beliau menerima hoax? Ya, ada dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hal ini. Ya, yang pertama hoax beritanya itu belum diceritakan kepada Nabi. Jadi salah seorang sahabat mendatangi Rasul, ya Rasulullah, kamu diomong-omongin loh di sentral sana misalnya, di sana dijelek-jelekin, belum diomongin tentang anunya apa masalahnya ya, baru diomongin gitu aja. Kemudian Nabi menjawab, jangan libatkan pembicaraan orang itu kepadaku. Sudah di stop gitu saja. Jangan sampai ke aku ya, karena aku ingin hidup tenang, ingin hidup damai. Itu respon Nabi. Respon Nabi seperti itu. Sudah nggak usah diceritain ke aku. Sama dengan kita lah Pak. Tiba-tiba orang ngejelekin, udahlah. Udah itu aja sudah. Ataupun kalau ada WhatsApp yang jelek-jelekin kita, nggak usah dibuka Pak. Kalau dibuka tambah sakit loh Pak. Kita sendiri yang sakit. Kita bisa sakit. Nggak bisa makan loh Pak. Bisa nggak makan. Itu kalau kita konfrontir gimana? Kayak orang-orang seperti saya itu nanti emosional nih. Nanti poinnya ada itu Pak. Poinnya nomor 5 Pak. Oh siap oke. Tenang Pak, tenang ya. Nah, jadi ketika hoax itu datang pada kita, yang paling bagus kita menyetop Pak. Please stop with you only. Ya, don't come to me. Ya. Nggak usah diomongin lah maksudnya. Ya. Karena kalau diomongin tambah sakit nanti. Ya. Nah, yang kedua, hadis riwayat Bukhari juga meriwayatkan. Ya. Ini Ibnu Mas'ud yang menyampaikan berita itu. Ya. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada Nabi tentang pembicaraan orang, ya, tentang mengaibkan kepada Rasulullah, ya, akhirnya karena sudah diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, kalau ini sudah diceritakan Pak, kalau yang pertama belum ya, ini ceritakan. Apa yang dijawab oleh Nabi setelah menerima hoax dan diterima oleh Nabi? Beliau mengatakan bahwa Nabi Musa itu sangat beruntung, ya. Bukan Nabi beruntung. Saya bersyukur kepada Allah, ya. Nabi Musa itu lebih banyak hoax daripada aku dan beliau sangat bersabar. Itu jawabannya seperti itu, ya. Jadi tidak menyalahkan orang, marah juga enggak. Cuma dia mengatakan, aku masih sedikit loh. Aku nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Musa. Gitu. Dan Musa sabar banget dia kan. Nah, dengan reaksi seperti itu, nggak ada peperangan Pak, nggak ada konflik. Sudah jadi nggak diperpanjang. Nggak diperpanjang. Dan hebat Nabi itu seperti itu Pak. Beliau sangat kuat mengendalikan emosi dan amarah. Ya, itu butuh level tertentu. Itu harus training itu. Harus training, makanya kita harus sering membicarakan hal-hal seperti ini. Betul, itu sebagai pengingat kita. Betul sekali Pak. Jadi teman-teman yang kebetulan sering difitnah gitu ya, ataupun dituduh ini itu ya, dituduh mencuri oleh majikan misalnya, sudah tenang saja. Allah Maha tahu, ya. Gantungan kita adalah Allah, ya. Dan kita harus sabar. Dan menurut hadis yang lain Pak, kalau kita itu dihina orang Pak, ya, harusnya kita itu bersyukur Pak. Kenapa demikian? Dalam satu riwayat mengatakan, kalau Anda dihina oleh orang, sebenarnya Pak Iqbal ya, dia telah memberikan rekening kebaikan pahala kepada Anda. Ya. Sampai ditanyakan, bagaimana kalau pahala kebaikan dia habis karena tiap hari ngatain terus? Nabi mengatakan, semua keburukan Anda akan ditransfer ke dalam rekening. Jadi mana yang untung, mana yang nggak untung? Yang untung kita Pak. Dalam perspektif itu ya kita menjadi untung kalau misalnya kita dijelek-jelekin oleh orang lain gitu. Makanya aman. Sudah nggak usah diperpanjang gitu Pak. Iya.
Wow, jadi Gitu, tenang aja bahwasanya berbicara hoax ini memang sudah ada dari sejak zaman dahulu. dari zaman Nabi Nggak Musa hanya lagi. dari zaman Nabi Musa, bahkan Betul. sebelum Nabi Muhammad gitu ya. Betul. Ya. Sekarang bagaimana cara menghadapi hoax tersebut gitu. Ya. Bagaimana yang telah diucapkan oleh yang kelima, Ustaz. Dan kelimanya adalah membalas keburukan. Nah, ini ya. Ini nih ya. Jadi apa namanya? Ini sangat sulit sekali, Pak. Tapi walaupun sulit, Nabi mengatasinya. Oke. Beliau mampu mengatasi itu. Ya. Contohnya gimana? Contoh, ya. Ketika Nabi SAW dan istrinya Aisyah sedang berjalan, Pak, ketemu orang Yahudi. Orang Yahudi itu langsung marahi Nabi dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata Assalamu alaik. La-nya nggak ada, Pak. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Bukan assalam. Bukan. Assalamu alaik. Yang artinya adalah mampus celaka lo. Oke. Mampus kamu, ya. Ditunjukkan kepada Muhammad. Ya. Apa yang dijawab oleh Nabi, Pak? Wah, sangat bijaksana sekali, Pak. Yang ini kita harus tiru, ya. Nabi menjawab, wa alaika. Itu top. Yang artinya kalau bahasa kita, kamu juga. Kayak gitu loh, ya. Jadi setelah Nggak emosional, tapi berbalik gitu. Iya, dan nggak mengatakan balasan mampus itu nggak disebut itu. Iya. Ya, tapi dengan bahasa lain yang tidak menyakitkan dia. Iya. Dia jawab, kamu juga. Tapi juga waktu ngomong, kamu juga nggak tinggi suaranya. Iya. Dia tetap menjawab, ya, kamu juga. Maka dalam bahasa Arab, wa alaik. Sudah itu saja ya. Wah, ini hebat, Pak. Hebat, ya. Ya, saya cuma membayangkan kondisi begitu kita dibilang, anjing, jelek bunuh atau babi. jawaban kita cuman yes, you too gitu ya. Kayak ibaratnya dengan nada yang baik, tapi kan itu susah sekali ya. Betul. Dan dialami sendiri oleh istrinya Aisyah, nggak bisa menguasai, Pak. Ya mungkin perempuan ya, minta maaf nih ya para pemirsa wanita ya. Mungkin wanita kurang bisa mengontrol ya. Ketika mendengar itu, Aisyah marah, Pak. Marah. Sehingga dia langsung sewot, menambah satu perkataan. Ya, menambah satu perkataan. Apa jawaban Aisyah? Alaika wal la'nah. Langsung Aisyah ditambah, iya. Kamu juga dan dilaknat. Jadi ditambah satu ya. Terus kata Nabi, Aisyah, kamu zalim itu nggak boleh itu. Ya, nggak boleh nambah itu. Yang paling bagus itu mengurangi. Kalau Nabi kan mengurangi tadi. Iya. Kata-kata mampusnya nggak ada. Cuma ngomong alaika saja. Iya, kamu juga. Nah, ngomong gitu ya. Nggak disebut. Saya yakin nggak akan marah tuh kalau dia ngomong cuma kamu juga ya. Iya. Bisa aja kamu juga baik, kamu juga apa gitu. Betul. Nah, ini Pak. Makanya ketika itu turun Al-Quran ya, dalam surat Asy-Syura ayat 40 Pak. Kalau nggak salah ayat 40 ya. Yang bunyinya adalah Fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Membalas keburukan itu dibolehkan dengan balasan yang serupa. Kita bolehkan, Pak. Misalnya tadi Assalamu alaika, kita boleh menjawab wa alaika sam. Itu dibolehkan. Boleh saja sebenarnya. Tapi yang paling bagus adalah di bawah standar itu, Pak. Iya. Maksudnya Nabi itu sebenarnya mampu tidak ingin menjawab itu, Pak. Tapi ini untuk umat yang nggak kurang mampu, Pak. Yang pengen balas juga ya. Ya dibolehkan, tapi jangan melebihi level itu. Ya. Kalau bisa kurang. Yang lebih bagus lagi disambung ayatnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan ya dan memperbaiki diri, maka pahalanya akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak misalnya Nabi dikata-katain gitu, tapi responnya itu adalah ya tidak merespon gitu? Tidak merespon itu kan juga respon. Pernah. Tapi responnya bukan ke orang itu. Bukan Nabi diam saja. Sering, Pak. Sering. Seperti kejadian Nabi ketika beliau hijrah ke Taif ya. Mencari basis baru untuk berdakwah karena di Mekah dimusuhi terus. Beliau ke Taif. Sampai di Taif, Pak. Musuh-musuhnya itu mengerahkan orang-orang gila dan kanak-kanak melempari Rasul dengan batu, dengan macam-macam ya. Sehingga Nabi giginya patah, giginya patah. Ketika Nabi mengalami hal itu, musibah seperti itu, Allah langsung, Pak, menelpon lah kalau zaman sekarang, menghubungi Jibril, ya WhatsApp Jibril, itu biar gampang lah, ya. Jadi menghubungi Jibril, Bril, come here, sini Bril,
ada tugas, ya, langsung. Saya kasih tugas, ya, tolong kamu datangi Muhammad, tanyakan mintanya apa. Apakah Muhammad itu mau ingin orang yang menzalimi dia akan digempa bumikan, akan dijungkir balikan, ya, atau apa? Tolong tanyakan, ya. Setelah sampai kepada Nabi Muhammad, Jibril ditanyakan, ya. Setelah ditanyakan, apa jawabnya? Nabi menjawab, bu'ithtu rahiman wa ma bu'ithtu la'anan. Maksudnya adalah, aku diutus ke dunia ini adalah untuk penebar rahmat, kasih sayang, bukan menjadi penebar laknat. Waduh. Wah, ini Pak. Ini yang sulit kita tiru nih Pak. Tapi kita harus coba Pak. Iya, oke. Harus coba. Oke, Ustadz, sebelum kita lanjut, ada 3 pertanyaan nampaknya. Namun sebelum kita sesi pertanyaan ini, ada sesuatu yang diumumkan dari penanya terbaik dari episode sebelumnya. Oh, di episode ke-25, penanya terpilih pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar. Masih ada 2 penanya. Pertama, saudari Yuliana. Yang kedua, saudari Sri Sulistiowati, masing-masing mendapatkan tabungan dari BNI sebesar 500 Hong Kong dolar. Silakan menghubungi kami di KJRI untuk menanyakan mekanismenya seperti apa. Oke, pertanyaan berikutnya, ada 3 pertanyaan dari WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz Muhaimin, saya Isti di Sunwan. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya di dalam Islam tentang memperingati haul keluarga yang digabungkan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW? Boleh atau tidak? Ini bagus juga nih pertanyaan Ustadz. Ya, kalau saya berpendapat boleh-boleh saja. Boleh ya. saja. Penggabungan boleh-boleh saja, malah itu akan menghematkan biaya. Betul. Ya. Di samping tujuannya kan bisa dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama, Pak. Ya. Jadi yang penting dalam haul itu kan doanya, Pak. Doa kepada orang yang telah mendahului kita. Ya. Termasuk dalam acara Maulid Nabi juga demikian, ya. Kita juga bersalawat kepada Nabi, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Walaupun bahkan, kita gabungkan dengan haul orang tua kita. Iya. Digabung lagi dengan yang lain juga nggak apa-apa. Silakan. Yang penting niat. Ya. Yang penting niat. Iya. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya. Sampai-sampai Imam Bukhari itu Pak Iqbal ya, untuk meletakkan sebuah hadis tentang niat itu, beliau letakkan dari ribuan hadis yang beliau ingin kodifikasi itu, beliau letakkan pada hadis yang pertama tentang niat. Oke. Ini saking pentingnya niat, maka 2 event tadi ya, haul dengan Maulidun Nabi, itu boleh-boleh saja ya digabung acaranya ya, tapi yang penting niatnya itu ya. 2 niat kita boleh menggandakan niat, Pak. Bahkan Nabi berikan contoh ya. Misalnya Nabi pernah beliau menggabungkan niat dengan dan satu pekerjaan, satu macam pekerjaan. Contoh. Jadi dalam satu pekerjaan kita boleh niatkan 2. Boleh, bahkan menggandakan. Oke. Ya. Saya akan contohkan yang telah Nabi lakukan. Ya. Ketika Nabi melakukan mandi sunnah Idul Adha. Oke. Kebetulan harinya Jumat. Maka beliau meniatkan 2 niat, yaitu mandi sunnah Idul Adha di paginya, kemudian meniatkan mandi sunnah salat Jumat. Mandinya 1. Mandi sekali aja. Sekali. Ya. Kita boleh menggandakan, Pak. Contoh kalau kita mau ke masjid misalnya, banyak kita perbanyak niatnya. 1 mau berjamaah misalnya ya. Kedua ingin silaturahmi teman-teman. Ketiga aku niat mau naruh amal. Ya. Keempat aku mau misalnya belajar dan zikir dan lain. Jadi banyak boleh diperbanyak ya. Jangan 1 aja kalau bisa tuh. Ini pasal niat ini butuh telaahan lebih mendalam lagi nih Ustadz, karena banyak kita, mungkin saya mengerjakan sesuatu tuh kadang-kadang tuh nggak pakai niat gitu loh. Jadi sehingga nggak tahu aja gitu orientasinya bagaimana. Ini yang harus sayang banget. Betul, gitu. sayang sekali gitu. Kayak kita kerja setiap hari loh, Pak. Betul. Harusnya kita berniat keluar dari rumah tuh, ya Allah, aku bekerja karenamu ya Allah, ingin memberikan nafkah, mencari nafkah untuk keluarga. Ya Allah, tolonglah aku ya, berikan rezeki yang berkah. Itu dari mulai melangkahkan kaki pertama Pak, sampai kembali lagi.
dicatat oleh Allah pahalanya, ya. Bahkan akan dapat mengampuni dosa-dosa. Iya, sehingga dapat yang 3 yang Ustadz sebutkan tadi, begitu keluar dari betul. rumah gitu kan. Malah kita bisa menggandakan niat ke kantor itu, Betul. bukan saja kerja, ya. Aku mau bayar utang misalnya, ya. Utang. Niat misalnya ke Atau teman, aku ya. mau ketemu jodoh. Atau ketemu. Gitu. bisa digandakan, Pak. Bisa digandakan. Ya. Jadi selama yang penting niatnya itu baik. Betul. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya lumayan nih. Oke nih. Susah kita untuk memilih siapa yang bagus nih nanti nih. Assalamualaikum. Saya Dea dari Muiwo. Notabene kita kan sering memegang, mencuci, bahkan memasak daging babi buat majikan. Yes. Oke. Dan kalau mau sholat harus dibersihkan tangan kita dengan mengikuti ajaran Islam. Yeah. Nah di Hong Kong ini kan banyak yang jualan sabun taharah. Yeah. Apakah kalau menggunakan sabun tersebut sama saja mudaratnya dengan mensucikan najis babi tersebut? Atau nun? Baik, saya jawab ya. Mbak siapa nih? Dea ya? Mbak Dea, kalau zaman Nabi itu kan belum ada sabun ya. Ya. Dan alat pencuci yang paling efektif itu adalah debu. Ataupun abu dapur itu ya. Kalau nenek saya masih sempat shampoo itu pakai itu, Pak. Iya. Atau nyuci piring pakai abu dapur itu. Abu gosok ya. Oh, itu mengkilat, Pak. Ngalahin sabun ya. Ya. Jadi saya berpendapat boleh-boleh saja, apalagi sabunnya sabun toharo yang hampir 90% terbuat dari tanah. Sabun itu ya khusus memang ya. Jadi sabun toharo itu memang dibuat dari pasir atau dari tanah gitu ya? Iya, khusus untuk menghilangkan najis mughalladhah. Oke. Jadi itu akan lebih bagus dan tidak perlu kita susah-susah ya, capek-capek cari tanah kemana gitu ya. Iya. Nanti dikirain apalagi di Hong Kong gitu di Hong Kong kan. Nanti sampai di rumah diomelin majikan, ngotorin, digituin kan, diterminate akhirnya kan. Nah, maka solusi yang terbaik adalah saya kira gunakan sabun toharo itu dan yakini ya, karena sabun itu dengan tanah memiliki zat yang sama, Pak. Zat apa itu? Klorin atau apa namanya ya, yang dapat menghilangkan bakteri. Si Nabi itu kalau setelah beliau buang air besar ya, kemudian beliau keluar cari tanah, Pak. Gosok-gosok pakai sabun, kayak sabun lah. Kemudian dicuci dengan air. Gitu. Sabunnya itu sebenarnya. Ya. Oke, jadi tangannya itu digosok pakai tanah dulu gitu? Iya, habis buang air ya, buang air besar ya. Kalau kita kan pakai sabun kan, beliau keluar ngambil ini, kemudian gosok disiram pakai air. Dan itu membersihkan. Tetap disiram pakai air ya? Iya, pakai air. Iya. Ini kan lebih bersih. Yang agak kurang nih di Hong Kong disiram pakai air ini. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum. Yang saya Nani Sri Hartini di Sentral ingin bertanya. Ada 2 pertanyaan dari Ibu Nani ini. Kami sebagai wanita muslimah diwajibkan untuk menutup aurat. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali orang yang mengenakan hijab dan banyak yang menjual baju syar'i di toko maupun online. Karena banyaknya model baju syar'i yang dijual maupun yang kita beli, kita sering berganti-ganti baju yang kita kenakan. Apakah termasuk sifat sombong melakukan pengganti-gantian baju itu? Oke, satu dulu Pak. Satu dulu ya, biar nggak lupa. Oke. Saya pertanyaan bagus Pak. Yang diajarkan oleh agama itu Pak sebenarnya, yang penting menutupi aurat. Adapun masalah mode, masalah fashion style ya, bentuknya kayak kimono ataupun kayak artis mana ya, Nabi mengatakan, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. And you know best ya, on your worldly affairs. Masalah keduniaan itu urusanmu ya, urusan mau ini kan nggak ada zaman Nabi dulu Pak. Ini urusanmu ini. Yang penting menutup aurat kan gitu ya. Jadi masalah fashion, masalah style nggak ada masalah ya. Jadi kalau mau ganti-ganti apapun warnanya ya, gua aja gitu. Nggak apa-apa, silahkan. Ataupun mau tukar dengan baju Afrika, silahkan saja ya. Iya, nggak apa-apa. Karena di kita kan mungkin terutama sembahyang ya Pak. Sembahyang itu kalau di kita kebanyakan di kampung itu wajib harus pakai mukena Pak. Kalau nggak pakai mukena katanya nggak sah. Padahal seharusnya harus menutup aurat seharusnya. Itu saja. Celana training juga nggak apa-apa. Kalau apalagi lagi darurat ya. Jadi Islam itu begitu fleksibel. Ya sangat fleksibel.
menggunakan pakaian apapun. Karena mukena nggak ada di Hong Kong. Mana ada orang Hong Kong pakai mukena? Orang Pakistan mana ada pakai mukena ya? Mukena itu adalah produk bangsa Indonesia. Jadi silakan saja besok pakai mukena putih, besoknya kuning, besoknya lagi merah ya. Nggak apa-apa ya. Yang bertanya Mbak siapa tadi? Dia. Bukan Mbak Sri Hartini. Mbak Sri ya. Jadi tidak apa-apa Bu ya, silahkan. Yang penting niat. Yang penting kembali lagi. Kembali ke niat dan juga style pakaiannya tidak menampakkan lekuk ketat. Betul. Ya, harus yang loose. Yang menjadi perhatian dari Mbak Sri ini adalah di pertanyaan ini karena sering bergonta-ganti baju, tidak ada masalah. Dia takut mengarah ke sombong gitu. Ya, makanya niat penting. Saya juga setiap hari ganti. Saya setiap hari. Kalau nggak diganti bau masalahnya. Iya. Satu hari mesti ganti dari kantor buang langsung cuci ya. Iya, memang harus begitu. Apalagi tujuan bukan karena sombong nih. Apalagi musim Covid. Betul. Nah, kan gitu ya, para pemirsa sekalian. Jadi jangan takut Mbak Sri, niatkan bahwa kita memang ingin bersih, ingin tampil lebih baik dan sehat. Pertanyaan nomor 2, dalam suatu perkumpulan itu pasti suatu masalah baik kecil maupun besar. Dosakah kita memendam suatu rasa tidak suka pada seseorang, tetapi tetap menjalin hubungan baik dalam berkomunikasi? Wah, ini namanya belum ikhlas ini. Iya. Dia ada dendam, tapi nggak dia utarakan pada orang tersebut, tapi dia tetap berkomunikasi. Oke. Jadi ini saya kira pada sebenarnya poin yang akan datang ya. Oke. Tapi nggak apa-apa saya terangkan. Bagaimana supaya kedengkian ya, penyakit hati ini Pak, dengan seseorang itu bisa bersih gitu Pak. Nabi memberikan cara, satu metode yang tidak ada dalam sistem lain ataupun agama lain. Ya. Nabi mengatakan Afshus salam, tebarkan assalamualaikum. Ya. Nah, ketika menebarkan assalamualaikum, Nabi memberikan contoh Pak. Ketemu teman ya, Pak Iqbal bekas musuh saya, bekas musuh saya misalnya ya. Saya kan kalau ketemu ya memang secara zahiri assalamualaikum kan, tapi di sininya ini masih mangkel dongkol kan gitu ya. Caranya ada Pak, Nabi mengatakan ya, dengan yang beliau praktekkan sendiri. Ada 4 metode yang dipraktekkan oleh Nabi ya, supaya hasad dengki yang ada pada diri kita itu betul-betul luntur semua, habis semua bersih. Karena itu kan manusiawi. Manusiawi sekali ya. Satu contohnya Pak. Tadi kan disuruh salaman ya. Cara salamannya ada 4. Yang pertama adalah tangan berjabatan. Contoh. Berjabatannya ini Pak, Nabi kalau salaman erat sekali, nggak mau terlepas gitu. Seolah-olah nggak mau terlepas ya, saking cintanya, sayang ya. Yang kedua Pak, 2 mata saling memandang. Jangan, assalamualaikum. Nah ini yang bahaya ini. Ini akan terus sampai kiamat ini Pak. Di sini nih ya. Tapi kalau salamnya itu sambil memandang, assalamualaikum lama Pak, kita nggak ketemu, maafin saya. Ada komunikasi di matanya. Kontak apa itu? Kontak. Kontak mata. Kontak mata. Eye kontak ya. Kontak mata. Ini akan mengambrolkan semua karat-karat yang ada dalam hati. Keempat. Tadi kan tangan saling berjabatan, mata saling berpandangan. Lisan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambrol Pak. Karat-karat di dalam. Ya. Dan yang terakhir, hati harus saling mengikhlaskan. Maka dalam hadis riwayat Nabi yang lain yang dikatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghafarallahu qabla an yatafarraqa. Kedua orang muslim yang bertemu di jalan misalnya, kemudian dia bersalaman, ya, maka Allah akan mengampuni dosa orang keduanya itu, 2 orang itu, sebelum tangannya terlepas. Ini, ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan ini masuk ke materi Ustadz berikutnya sebenarnya ya. Tapi berjiwa pemaaf dan lapang dada. Oke. Masih ada pertanyaan? Oke, sudah. Oke, mungkin kita bisa kembali jump in ke materi lagi, Ustadz. Boleh, dagang Pak. Yang ini nomor 7 mungkin Ustaz. 7. Iya. Oh iya baik. Wah ini tepat Pak. Tepat. Ya. Nomor 7 poin 7 ini adalah Nabi pernah jadi majikan Pak. Bagaimana seorang majikan menyikapi karyawannya atau pembantunya. Ya.
Nabi waktu itu punya 4 pembantu rumah, Pak. Waktu 4 itu masih pembantu rumah. kaya, Oke. karena kan istrinya kaya raya, Iya, iya. Khadijah ya. Ya, Nabi pun sebelum menikah dengan Khadijah juga sudah kaya, Pak. Ya, artinya ini baru kawin ya. Iya, iya. Jadi kan duitnya masih banyak tuh Iya, hartanya ya. Jadi sampai punya 4 pembantu rumah. Hmm. Yang paling ketara dari semua pembantunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, sangat terkenal sekali menyampaikan hadis ya, karena memang hidupnya dengan Nabi ya. Iya. Dari mulai umur 10 tahun, Pak. Ibunya menitipkan pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak titipkan ini anakku yang kecil ini. Terserahmu lah. Kamu mau suruh apa, pokoknya terserah. Yang penting tolong anak saya ini di rumah kamu." Iya. Dilepaskan gitu aja, Pak. Iya. Akhirnya menjadi pembantu rumah ya. Selama 10 tahun, Pak. Selama 10 tahun beliau tidak pernah diomelin, tidak pernah dimarahi, apalagi Anas bin Malik ini Anas bin tidak Malik 10 tahun menceritakan ya. Sampai dalam hadisnya riwayat beliau, selama 10 tahun aku bekerja di rumah Rasul. Apa yang aku lakukan, beliau tidak mengomel, kenapa kamu buat gini. Nggak pernah ngomong kayak gitu. Apa yang aku tidak lakukan, beliau juga nggak ngomel. Kenapa kamu nggak buang gini. Ya Pak ya. Jadi Nabi nggak pernah memberikan reaksi keras ataupun menyakiti pembantunya. Ya. Jadi luar biasa Nabi. Bahkan Nabi itu kalau di rumah, ya kayak pembantu rumah beliau. Sampai dalam hadisnya nyuci piring sendiri, nambah pakaiannya sendiri ya. Kemudian sepatunya yang sobek dia jahit ya, memeras susu kambingnya beliau sendiri. Bahkan ketika beliau belanja, kayak kita belanja, Pak. Di belakangnya pembantu. Nabi belanja, banyak bawa barang-barang, beliau sendiri yang bawa, Pak. Pembantu, ya Rasulullah, saya no, I'm still strong. Saya masih kuat kok. Biar saya yang bawa aja. Sampai begitu, Pak. Sampai begitunya. Luar biasa, Pak. Nggak ada malu-malunya, padahal beliau jadi seorang pemimpin dunia. Jadi presiden lah kalau zaman sekarang ya. Nggak ada malu-malunya pergi ke pasar dan nenteng barangnya Selama kita sendiri. masih mampu membawa, jangan memberatkan orang lain. Iya. Nah, Itu prinsipnya. Gitu ya. Prinsip. Jadi kalau kita jadi majikan ya ikuti Rasulullah. Dan kepada teman-teman pemirsa yang pernah bekerja ya di Hongkong dimanapun ya. Anda nanti kalau pulang ke tanah air, kemudian jadi bos, siapa tahu ya, jadi bos siapa ya, maka praktekkan sunnah Nabi itu. Insya Allah. Terhadap karyawan-karyawatinya. Ini ya. Masukan buat kita semua Untuk kita nih. semua, termasuk saya. Pemirsa yang akan jadi bos, siapapun pemirsa yang akan jadi bos ya jangan jadi bos yang zolim lah gitu. Nah itu Pak, betul Pak. Oke, nampaknya sudah ada 5 pertanyaan lagi nih ya. 5 lagi Pak. Ada 5 pertanyaan karena ini kita sifatnya interaktif, jadi pertanyaannya juga disalurkan secara interaktif melalui WhatsApp. Ya, Oke, kita nomor 1 dulu. Assalamualaikum, saya Yati dari Royal Palm. Afwan Bapak mau tanya, saya pernah mendengar ada kalimat yang kalau kita sombong, pada orang yang sombong itu sodakoh. Oke. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik pada sesama. Ini nampaknya ada ironi nih. Iya. Lalu bagaimana dengan kalimat di atas? Jazakumullah khairan. Iya, yang dilakukan Nabi kan nggak seperti itu Pak. Betul. Dan hadisnya banyak sekali ya. Nabi kalau diolok-olok nggak membalas seperti yang kita baca, kita bahas tadi ya. Iya, kesombongan tidak dibalas dengan kesombongan. Ya, yang dipraktekkan Nabi adalah keburukan dibalas dengan kebaikan. Satu contoh dalam satu riwayat ya, ketika seorang Yahudi pengemis buta, anak muda di Madinah Al-Munawwarah ya. Ketika Nabi sedang berjalan di satu jalan mau menuju ke masjid, tiba-tiba ada anak muda Yahudi yang buta, tukang minta-minta, Pak. Tangannya minta-minta, mulutnya ngata-ngatain Nabi. Iya. Jadi karena buta ya, jadi nggak kelihatan gitu ya. Oke. Nabi penipu, Nabi macam-macam lah, dia ejek-ejek lah, dihina-dina. Nabi jalan, Pak. Nabi jalan di depan dia. Kalau kita marah apa enggak, Pak? Marah, Pak. Wah, apalagi bawa belati ya, Pak. Iya. Nggak ada orang, ditarik, langsung tinggal aja gitu. Nabi malah memberikan kebaikan. Bagaimana caranya? Ketika itu Nabi membawa makanan dan minuman, Pak. Akhirnya beliau mengajak orang ini, Mas, ini waktunya sudah waktu makan. Ayo kita makan sama-sama. Dituntun Pak, cari tempatnya duduk yang enak. Ya. Kemudian
Nabi suapkan, ya, ini suap, tolong mulutmu buka ya, baca Bismillah begitu istilahnya ya, dengan cara yang paling sopan sekali, hampir setiap saat ketika melewati orang. Jadi ini nggak hanya satu kali nih Nabi mengajak makan orang yang menghina dia. Tidak sekali dua, banyak ya. Setiap saat Nabi lalu orang itu ada dan ngata-ngatain beliau. Lagi. Beliau ngasih kebaikan, ngasih makanan kosong. Pada suatu hari orang ini lapar, Pak. Biasanya kan jam 2 misalnya ya Nabi. Ini udah jam 2 kok. Mana orang biasa ngasih makanannya? Perut aku sudah orkesan ini ya, keroncongan ya. Akhirnya datang Abu Bakar. Ya. Abu Bakar mendatangi ini bawa makanan karena beliau pesan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sunnah manakah yang belum aku lakukan selama ini?" Kata Aisyah, "Oh itu kasih makanan orang yang pengemis itu." Akhirnya dibawa makan. Sampai di situ ada orang ngata-ngatain Nabi lagi masih diajak oleh Abu Bakar, kemudian suruh makan. Tapi caranya berbeda dengan Rasulullah, ya, sehingga orang itu mengatakan, kamu itu kan bukan yang kemarin-kemarin orang. Dia merasa gitu ya. dia merasa, tahu dia, walaupun buta ya. Abu Bakar mengatakan, aku yang kemarin-kemarin, pura-pura dia. Akhirnya mau kayak berantem. Abu Bakar akhirnya mengaku, iya betul, saya ini bukan orang yang kemarin-kemarin. Orang yang kemarin-kemarin mendatangimu itu, yang memberikan makanan itu, dia adalah Muhammad yang setiap hari kamu ejek-ejek, ya, kamu hina-dina, ya, kamu aibkan namanya, ya, setiap hari beliau telah meninggal dunia, ya, telah berpulang ke rahmatullah. Maka aku datang pada hari itu. Mendengar berita dari Abu Bakar itu, Pak Iqbal, langsung orang itu kolaps, kaget, ya, apa bahasa Jawanya, geblak, ya, langsung jatuh pingsan, ya, akhirnya karena mendengar ternyata yang ngasih itu orang yang baik, orang yang aku kata-katain terus, ya, jadi dia ada kompleks paradok akhirnya langsung kolaps. Ketika dia sadar, dia mencari Abu Bakar. Ketemu dengan Abu Bakar, akhirnya dia di hadapan Abu Bakar, beliau menyesal dan langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jadi sampai meninggal Nabi memberikan orang ini makan setiap hari. Enggak berhenti. Tanpa memberitahukan siapa dia sebenarnya. Gitu. Betul. Wow. Hebatnya itu Rasulullah. Ya. Coba kalau dia beritahu, aku kan udah sih. Apalagi bawa pedang. Habis, Pak. Oke, pertanyaan kedua dari 5 pertanyaan yang sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi di Kuaifong mau tanya, bolehkah kalau kita puasa dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi dan niatnya bagaimana? Iya. Yang diperintahkan oleh Nabi adalah puasa hari Seninnya itu. Yang walaupun beliau itu lahirnya hari Senin ya. Jadi ikuti saja puasa Senin Kemisnya. Ya. Tidak perlu hari kelahiran itu dipuasai, ya. Karena Nabi tidak mencontohkan hal itu, ya, dan tidak mensabdakan. Peringat berpuasalah pada hari kelahiranku gitu kan, enggak ya. Tapi karena kebetulan hari Senin ya, kelahiran beliau, maka niatkan saja puasa sunnah Senin. Intinya ikuti aja lah Nabi gitu ya. Nabi puasa Senin Kemis ya, kita ikuti puasa Senin. Nggak usah puasa istilahnya. Kalau Jawa itu wetonan, Pak. Weton ya. Jadi tidak perlu kalau menurut saya. Oke. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enas Sofia dari Sorrento. Sorrento ini di Hong Kong atau di Kolombia ya? Sorrento gitu. Apakah akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan dalam kurung fitrah ataukah dengan dipelajari dalam kurung dan dilatih dengan usaha yang keras? Akhlak yang baik itu didapat dari mana nih? Apakah memang sudah given atau memang kita perlu latih? Pertanyaan bagus banget ini. Iya. Ya, saya jawab ya Mbak Enas Tivia. Kayak orang Bolivia ini. Ya, dari Sorrento. Oh, dari Sorrento. Oh, jauh. Jadi begini Mbak Enas Tivia ya. Pada dasarnya manusia semua tuh Pak. Fitrah semua pada awalnya asalnya ya. Contoh begini Pak. Saya keluar dari rumah. Niat saya kan baik-baik semua Pak.
katakan saya mau jalan ke Causeway Bay, mau ketemu siapa. Nah, keluar dari rumah saja setan sudah menyerang kita, Pak. Jadi disitulah kita memang harus kerja keras. Pada asalnya niat fitrah itu ada semua pada diri kita. Awalnya kita fitrah semua, Pak. Ketika keluar saja dari rumah misalnya ya, fitrahnya berubah, Pak. Karena pergolakan antara setan dengan malaikat, Pak. Ya, karena memang itu tugasnya setan memang. Iya, contoh ya begini ya. Misalnya Pak Iqbal mau ke pengajian, mau ke masjid lah, sholat jamaah ya dari rumah ya. Sampai di jalan ketemu teman. Ya. Ketemu teman, Pak, ayo kita makan, saya traktir semua ini. Mau. Ini kan namanya usahanya kurang ya. Harusnya niat yang fitrah tadi itu yang baik itu dilanjutkan gitu, Pak. Jadi memang fitrah itu pada awal semuanya fitrah. Semua orang jahat itu awalnya fitrahnya baik semua, Pak. Betul. Penjahat itu awalnya fitrahnya baik-baik semua. Tapi ketika di tengah jalan diserang oleh setan ini bisikan-bisikannya. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan yang selalu bersembunyi, selalu menyelinap, ya. Awalnya bagus, tapi ketika dia lupa Tuhan, setan nyelinap. Nggak usah lah ke masjid, ngapain ke masjid? Lebih baik kita pergi ke karaoke misalnya, ya. Dia mau, itu namanya usahanya gagal. Dia kurang istiqomah. Iya. Itu pentingnya istiqomah di situ. Harus, ya. Struggle. Kita berusaha keras. Iya. Untuk itu. Dan susah untuk mencapai itu. Iya. Perlu diperjuangkan. Betul. Pertanyaan berikutnya. Oke, Assalamualaikum. Saya Junaini dari Yunlong. Apa hukumnya TKW menjaga lansia laki-laki? Baik. Kalau memang kondisinya darurat ya, tinggal kita mengkondisikan aja, Pak. Artinya begini, kalau memang kakek-kakek itu misalnya nggak bisa mandi ya, kan kita mandikan, Pak. Maka kita harus melakukannya secara minimum lah kedosaannya gitu loh ya. Artinya walaupun kita mungkin ya memandikan itu kan lihat semuanya ya. Yang penting kita niat dulu, Pak. Ini karena kalau nggak dibantu begini. Ini pekerjaan gitu. Nggak dibantu begini, siapa nanti dia mati begini. Ini kan darurat. Sama seperti halnya saya jadi dokter kelahiran. Dokter anak ya. Ada perempuan yang melahirkan, nggak ada dokter perempuan, Pak. Maka ketika itu sudah dibolehkan ya, dalam kondisi darurat ya, dibolehkan ya. Tapi dengan yang perlunya saja, jangan menikmati gitu loh. Ya, jangan mentang-mentang menjaga kakek-kakek, dia menikmati apa yang tidak boleh dinikmati gitu. Nah, jadi harus menjaga diri lah. Dengan batas-batas yang minimum lah, ya. Kemudian banyak istighfar saja kalau menurut saya, ya. Banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa mendapatkan hidayah orang yang kita jaga. Amin. Semoga dengan kita bekerja profesional kepada majikan kita itu dia mendapatkan hidayah pula. Jadi berganda kita. Doa itu very powerful. Iya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Boleh tanya, nama saya Naya dari City One. Kita kan kerja di Hong Kong dengan 2 tahun kontrak. Posisi sudah menikah. Kalau kita pulang ke Indonesia, apakah kita diharuskan ijab lagi, Ustadz? Wah, ini pertanyaannya bagus nih. Atau tidak perlu ijab? Bagus, ya. Sebenarnya ini ya ada tradisi sih teman-teman dari Jawa ya. Yang menurut saya, kalau komunikasi masih jalan, ya lancar-lancar saja, ya tiap 3 hari seminggu sekali masih komunikasi dengan suami, masih I love you ya. Kemudian tidak pernah kita itu di sini ya, para wanita, tidak pernah mendengar kata-kata talak atau cerai, maka hubungannya tetap seperti suami istri, ya, tidak merubah dari hal itu, ya. Maka tidak perlu untuk memperbaharui ataupun ya merenew ya, memperbaharui atau kalau bahasa Jawanya itu membangun nikah, ya, artinya kawin lagi lah begitu. Jadi menurut saya tidak perlu selagi suami kita tidak pernah mengatakan cerai ataupun talak kepada orang itu. Kalau
Saya bisa paham kalau misalnya dia mempertanyakan ijab lagi itu kalau misalnya ada kata talak misalnya. Betul. Itu kan sudah wajib itu. Iya. Ada mekanismenya. Misalnya tidak ada kata talak, tapi komunikasi juga kadang ada kadang enggak gitu. Banyak juga mungkin yang seperti itu Ustaz, selama 2 tahun gitu. Ya tinggal ditanyakan saja saya kira. Jadi kita gimana gitu ya? Iya. Jadi pada asas dasarnya adalah kata-kata talak itu, Pak. Oke. Iya. Seperti kasus misalnya suami hilang, Pak. Nggak ada berita, 10 tahun ya. Tiba-tiba si istri pengen kawin lagi. Nah, gimana itu? Ya, itu gimana tuh? Boleh kawin, tapi Boleh. harus melalui KUA, minta surat kepada KUA atau pengadilan agama yang menyatakan bahwasanya suaminya gaib. Ngilang kemana gitu ya? Karena nggak ada beritanya sudah lama. Dapat surat itu dari pemerintah, ya. Tapi misalnya kalau tiba-tiba suaminya datang kembali, itu bagaimana itu? Itu ada filmnya tuh, Castaway, Tom Hanks yang main. Gitu. Makanya harus musyawarah berdamai. Oke. Nah, dengan suami yang baru ya. Iya. Ini gimana nih? Saya juga pengen balik kan istri. Tinggal berdamai. Iya. Itu sajalah saya kira. Oke. Masih ada pertanyaan berikutnya? Oke, sudah. Kita masih ada waktu ya, Ustadz ya? Sudah habis kalau. Sudah habis ya? Oke. Mungkin bisa kita jump in ke 8. Iya, ke 8. Bagaimana cara Nabi berdagang? Wah, ini harusnya Pak Iqbal ini. Aduh, iya berat memang nih. Baik, para pemirsa sekalian, ada satu contoh yang diberikan oleh Nabi, Pak. Ketika beliau menjadi shopkeepers, punya majikannya, yaitu Siti Khadijah sebelum kawin ya. Beliau ditugaskan atau bekerja sebagai anak buahnya lah. Jadi ketika beliau menunggu warungnya, beliau mempunyai 3 aspek yang paling penting sekali untuk supaya dagangannya laris. Yang pertama adalah kalau customer itu adalah orang-orang VIP, kata kalau di kampung Pak RT, Pak RW datang lah ya ke warung kita ya, maka Nabi langsung menghormati mereka. Jadi berdiri langsung good morning, kalau bahasa sini cosan ya. Pokoknya menghormati habis lah pada orang itu ya. Entah itu mau beli rokok, beli apa ya Pak ya. Jadi Nabi langsung berdiri menghormati. Yes, what can I do for you gitu kan. Apa yang saya bisa, mau beli apa. Dihormatilah ya. Bila perlu ya roll out karpet merah. Ya. Itu ya. Karena dia sebagai VIP kan. Wah itu respect yang luar biasa. Kedua, kalau yang datang itu, yang mau beli itu adalah orang miskin, maka dia sayangi. Ya Allah, ini orang ini beli apa, kasihan, kan begitu ya. Jadi dalam hatinya sudah punya rasa kasihan. Bukan malah curiga. Ini orang miskin, jangan-jangan mau ngutang. Ini kan lain ya. Jadi memang beda ya. Yang satu dihormati, yang satu disayangi. Disayangi, ya. Karena mungkin ya, karena kekurangan ya, posisinya begitu. Disayangi ya. Ya mungkin sambil ditepuk-tepuk, mau apa? Terus silakan duduk dulu minum kopi dulu ya. Dipersilahkan mau minum dulu ya. Gitu. Itu dihormati banget, disayangi. Ya. Yang ketiga, kalau customernya itu adalah kebetulan tetangganya sendiri datang ke warung, maka dia tambahkan sedikit barangnya itu. Artinya kalau misalnya customer ini adalah kerabat kita, tetangga kita atau kerabat. Ini aku tak tambahin sedikit 1 sendok. Beli sekilo, aku tak tambahin sedikit ya. Dia tahu itu. Kayak yang dipraktekkan di sini kalau kita beli sayur. Iya. Iya, saya juga sering kalau beli sayur ya, para pemirsa, itu ditambahi daun apa gitu loh, ya. Itu mesti dikasih itu. Iya. Itu sebenarnya praktek Rasul. Dipraktekkan di Hong Kong, Pak. Nggak tahu di Indonesia ada nggak kayak gitu? Semoga ada ya. Semoga sudah. Harusnya ada. Setelah ini ada harusnya. Seharusnya ada. Iya. Jadi saya kira itu yang perlu kita ikuti ya ketika kita berbisnis. Ya. Oke. Ya, dan insya Allah dengan melalui itu kita nggak perlu iklan TV atau koran atau dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut itu adalah marketing yang paling efisien sebenarnya. Makanya laris banget Nabi itu warungnya. Perlakukan tamu VIP dengan VIP, perlakukan orang miskin dengan kasih sayang. Betul. Gitu. Kemudian kalau misalnya dia kerabat atau tetangga kita, kasih tambahan. Bonus. Wow. Itu.
Ya itu dipraktekkan memang saat ini. Di Hong Kong ya. Di Hong Kong. Yang saya tahu di Hong Kong. Di perusahaan-perusahaan besar juga dipraktekkan. Iya, betul. Bagi mereka yang punya member gitu dikasih. Nah itu. Itu kan member itu kerabat itu maksudnya itu gitu. Sunnah Nabi sebenarnya. Iya. Oh hebat itu. Dan kita yang menerima, enak, senang banget ya, senang ya. Dikasih tambahan. Alhamdulillah. Berikutnya adalah cara melayani tamu, Pak. Nabi itu nggak diskriminasi pada tamu. Iya. Entah kaya itu miskin, pengemis, atau semuanya welcome. Bahkan rumah Nabi itu satu kamar ya, dikhususkan tamu dan tidak pernah sepi setiap harinya untuk para traveler. Mengapa penting sekali melayani tamu ini, Pak? Nah, Nabi ada sabdanya, Iya. ya, riwayat Muslim mengatakan, ya, bahwasanya tamu itu pada hakikatnya membawa dua keuntungan. Yang pertama adalah membawa rezeki. Yang kedua adalah mendapatkan pengampunan. Itu hadisnya kuat sekali. Pengampunan ya. bagi tuan rumah. Bagi tuan rumah. Ya. Rezekinya apa? Paling tidak rezeki doa, Pak. Tamu datang, Assalamualaikum. Kita kan didoakan mudah-mudahan sejahtera ya kamu ya, nggak kena COVID ya, kamu sehat ya, berkah semuanya umurnya. Digituin loh, Pak. Itu kan rezeki itu. Ya. Apalagi kalau misalnya tamu yang bawa-bawaan itu juga ini ya. Jadi paling tidak kita mendapatkan rezekinya doa, Pak. Ketika dia masuk dan dia keluar. Salam kan gitu 2 kali ya. Apalagi sambil mengobrol ya. Dan Nabi itu walaupun tamunya tidak mengenakan dia, Pak. Kan ada tamu yang matanya jelalatan kemana-mana, ngelihat album nggak izin. Apaan nih gitu ya. Iya. Ada yang langsung ke dapur lagi ngecek. Ada nggak berasa misalnya kayak gitu ya. Nabi nggak kesel, Pak, walaupun tamunya kayak gitu. Ya. Dan ketika Nabi itu didatangi tamu, beliau tidak langsung menanyakan to the point. That is the best way. Ya. Mau ngapain kesini? Nggak begitu. Dia ngobrol dulu ngalor ngidul ngetan ngulon sambil ngopi ya, Pak ya. Nah di tengah-tengahnya, kalau ada yang bisa saya bantu, I will do. Nah di tengah-tengah ataupun hampir akhir ya, sampai begitu. Jadi Pak. Memang ice breakingnya tuh jalan dulu gitu. Jalan dulu. Dan itu tamunya kan enak jadinya ya, walaupun tidak mengenakan tuan rumah, tetapi beliau tetap sabar ya. Dan caranya seperti itu, tidak menanyakan to the point. Apa maumu? Mau kesini? Ngutang ya? Apalagi kalau digituin ya. Udah surut orang, Pak. Iya, udah nggak mau lagi. Iya. Nah gitu, Pak. Berikutnya mengendalikan lisan dan tangan. Wah ini bagus sekali, Pak. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Diam itu banyak wisdomnya, banyak kebijaksanaannya, ya, dan amat sedikit yang melakukan. Karena dengan diam ini, menurut pepatah Inggris ya, silent is golden, to speak the truth is diamond. Diam itu emas, dan berkata yang baik-baik adalah diamond. Kira-kira mau pilih yang mana kita? Mau diamond, silakan. Tapi ngomong yang baik saja. Jangan nyakiti orang. Kalau ngomongmu capek, ya diem. Diem juga capek. Nanti dikatain bisu, ya bicara, kan gitu ya. Maka Nabi dalam riwayat Muslim mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Muslim yang dapat menyelamatkan itu, Muslim artinya yang menyelamatkan ya orang. Yaitu orang yang dapat menahan lidah dan tangannya dari menyakiti orang. Itu aja lah ya. Sesimpel itu aja sebenarnya. Cuma ya sulit kan? Iya. Makanya dikatakan oleh Nabi, kalau kita mampu bisa menahan amarah, Pak, itu orang paling terkuat tuh, Pak, dalam hadisnya, Pak. Iya, mengalahkan Smackdown itu, Pak. Iya. Mengalahkan siapa itu? The Rock, ya. Mengalahkan Big Show, ya. Mengalahkan John Cena dan lain sebagainya, ya. Iya, dikatakan oleh Nabi adalah laisa syadid bisur'ah wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tidaklah orang yang dikatakan kuat dapat membanting, men-smackdown orang itu ya, adalah orang yang dapat melakukan itu, bukan. Tapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Wah, itu baru kuat. That is the strongest man in the world. Dan itu dilakukan oleh Nabi, hanya oleh Nabi. Orang lain belum ada yang mampu, Pak. Belum ada yang mampu. Ya, Nabi luar biasa. Maka dalam kesempatan ini, dalam Maulidun Nabi ya, mari kita
ingat-ingat kembali ya, apa yang diajarkan oleh Nabi. Dengan begitu insya Allah selamat dunia akhirat, Pak. Insya Allah. Pak. Cuman 10 yang Ustadz berikan bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sebenarnya aspek kehidupan yang bisa diceritakan. Namun karena keterbatasan waktu, semoga 10 contoh yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup acara ini, ada baiknya kita berdoa, Ustadz, di akhir acara. Mau Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tufarriq jam'ana hadha illa bidhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa 'amalin salihin mabrur wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Pemirsa, tidak terasa kita melebihi batas waktu hampir 1,5 jam kita live streaming di media platform KJRI Hong Kong. Terima kasih telah setia bersama kami. Ustadz Muhaimin, terima kasih telah memberikan pencerahan kepada kita. Semoga kita bisa mengikuti cara Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih.